Dengan tema kita pada hari ini yaitu meningkatkan imunitas pada anak ya dok ya. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih dok, sambil menunggu tanya dari luar ya. Sebenarnya apakah imunitas pada anak itu dok? Arti dari imunitas pada anak? Kalau secara keseluruhan imunitas itu ya seperti ya kekebalan tubuh pada suatu keadaan di tubuh kita yang memiliki buat ya untuk menangkal kuman, virus begitu. Jadi ya buat kekebalan tubuh sih kalau imunitas. Buat kekebalan tubuh terhadap anak ya dok ya? Ya semua anak ya semua sih. Semua ya dok ya? Iya baik dok. Dan seberapa penting sih dok imunitas untuk anak maupun dewasa dok? Kalau imunitas ya penting otomatis ya, apalagi di saat yang seperti ini otomatis kita butuh imun yang kuat kan, imun yang salah satunya ya kekebalan tubuh kan itu imun gitu, itu yang kita perlukan juga sih gitu, ya penting. Terus kalau misalnya nih dok untuk anak-anak kan dibutuhkan untuk vaksin ya dok ya. Untuk meningkatkan imun terhadap anak itu ada bedanya nggak dok antara anak yang tidak divaksin dengan anak yang divaksin? Sebenarnya ya kenapa vaksin itu penting buat anak-anak ya usia dari 0 sampai usia sampai 18 tahun kalau kita di anak ya. Itu sangat penting karena vaksin itu selain untuk ya kekebalan tubuh otomatis itu udah ikut dengan imunitas kan gitu, sama imunitas kita biar jadi. Dan kalau vaksin itu untuk pencegahan gitu. Kenapa jadinya penting? Biar misalnya kita kalau misalnya campak gitu, kita kasih vaksin campak, nanti dia akan kena tidak seberbahaya nanti timbulnya penyakit campak itu gitu. Jadi hanya sebagai buat pencegahan, bukan pengobatan ya kalau vaksin gitu. Hanya sebagai pencegahan ya buat ya jadinya nanti gejalanya tidak seberat apa kalau bedanya dengan anak yang tidak divaksin. Oke, dok sebentar nih dok, ada penanya dari My Life 2519. Halo dok, mau bertanya, anak saya berumur 9 tahun, bagaimana meningkatkan imunitas pada bayi di saat COVID seperti ini? Dan apakah bayi boleh diberikan vitamin? Dan apakah benar apabila bayi yang terlahir prematur memiliki imunitas yang lemah dok? Untuk vitamin, pemberian vitamin itu sih boleh-boleh aja ya. Vitamin itu hanya sebagai pendukung gitu. Tapi yang lebih penting asupan makanan. Tadi umur 9 bulan kali ya? 9 bulan atau 9 bulan? 9 bulan. Ya. 9 bulan kali ya? Maksudnya kan iya, 9 bulan. 9 bulan. Ya, jadi otomatis asupan makanan kan karena udah 9 bulan. Otomatis itu udah ada makanan pendamping, ya kan? Selain ASI sudah full 6 bulan, memang itu yang diwajibkan. Dan setelah itu kita ada makanan tambahan MPASI. Nah, yang dari situ itu juga tambahan yang penting buat asupannya ya gizinya di situ. Gitu, karena setelah 6 bulan otomatis asupan gizi dari ibu ke anak sudah berkurang. Vitamin itu boleh sebagai pendukung, misalnya juga bisa juga buat penambah zat besi, itu juga penting dalam usia di atas 6 bulan. Kemudian zat besi, untuk vitamin-vitamin seperti multivitamin yang lain-lain itu sih tidak masalah, cuma yang penting asupannya juga yang gitu. Dari makanan tambahannya itu juga dilihat gitu, nggak harus berpatokan dengan vitamin. Gitu. Jadi harus seimbang ya dok ya, asupan makanan sama apa ya guys? Dok. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi ya. Kalau untuk bayi prematur, untuk bayi prematur otomatis memang dari awal bayi prematur itu tidak sewajarnya harus dilahirkan kan sebelum waktunya. Otomatis organnya juga masih perlu pembentukan yang harusnya masih di dalam, ini dari luar. Memang untuk daya tahan tubuhnya sedikit lebih rentan. Tapi kalau kita caranya merawatnya benar dan itu satunya ASI-nya itu udah jadi salah satu imunitas yang baik buat bayinya gitu.
Kalau pemberian ASI sendiri dok, maksimal sampai berapa tahun dok? Kalau ASI maksimal boleh 2 tahun. 2 tahun ya dok? Boleh, gitu. Tapi yang memang kita ajak untuk eksklusifnya ya 6 bulan itu. 6 bulan ya dok ya? Kalau ini dok, kalau anak sering batuk pilek dok, apakah menjadi pertanda bahwa anak itu imunnya memiliki, dia itu memiliki imun yang lemah dok? Dikategorikan seperti itu kan? Secara tidak langsung, iya. Bukan berarti anak yang sering batuk pilek itu pasti imun rendah. Bisa jadi pengaruh ada yang lain juga gitu loh. Kayak seperti misalnya pengaruh untuk anak-anak yang misalnya dengan penyakit jantung bawaan, otomatis imunnya lebih rentan dibandingkan anak yang normal. Ya itu yang bisa sering batuk pilek, itu gejala yang paling sering ya gitu. Tapi untuk batuk pilek juga sendiri kan bisa aja mereka tertular dari lingkungan, dari orang tua di rumah gitu. Apalagi yang masih bayi-bayi, kemungkinan dia batuk pilek pun itu rentan karena pengaruh dari ditularkan oleh orang tua atau dari yang sering di sekitarnya, yang mengunjung, cium, serang apa, lagi batuk pilek nggak tahu, ya itu cepat sekali kalau mau batuk pilek jadinya. Gitu. Kalau misal alergi gitu dok, tiap hari bersin tiap pagi gitu, itu bisa dikategorikan imun dia lemah tidak dok? Tapi itu hampir lain lagi sih kalau memang kalau tiap pagi cuma bersin, ya itu bisa jadi alergi. Itu pun bukan termasuk imunitas juga ya, udah jadi beda jadinya. Itu kan udah jenisnya bisa karena alerginya gitu, bukan karena batuk pileknya. Ya, dok, ada lagi nih dok yang bertanya dok. Seva. Halo dok, mau bertanya, anak saya berumur 3 tahun, apakah balita yang aktif memiliki imunitas yang baik? Dan bagaimana cara mengukur jika anak memiliki imunitas yang baik? Bagaimana meningkatkan imunitas tanpa meminum vitamin dok? Kayaknya masih ada kelanjutan dari yang pertama juga ya dok ya. Silakan dok. Ya kalau untuk usia untuk ini sih lihat keadaan aja sih, maksudnya perkembangannya bagaimana, aktif, maksudnya interaktif dia sudah 3 tahun soalnya kan, pasti bicara juga udah lancar kan gitu, jadi otomatis aktivitas motoriknya, bermain segala, bicara dia komunikasinya juga, aktivitasnya juga nggak yang harusnya ya, apalagi lagi begini ya, harus pasti hanya di rumah doang banyaknya. Otomatis ya kita sebagai orang tua yang harus aktif gitu untuk kegiatan di rumah, jangan cuma dikasih gadget, suruh nonton TV gitu tanpa ada bimbingan gitu. Itu juga perlu, makanya kitanya orang tuanya harus lebih ini sih, aktif buat untuk melakukan kegiatan yang buat perkembangan anak sendiri jadi bagus gitu. Apalagi di masa pandemi ini ya dok ya, kayaknya mungkin dari balita sampai dewasa gitu ya, kita mungkin membutuhkan asupan tambahan vitamin ya dok ya. Kalau untuk umur 3 tahun ya untuk asupan vitamin, tanpa asupan vitamin ya bisa ya, itu dari pola makan. Ini ya pola makannya, gizinya gimana, yang asupan yang dimakan ya untuk anaknya gimana. Oke dok, aku mau bertanya lagi dok, sambil menunggu tanya dari luar. Jika orang tua memiliki riwayat gampang sakit dok, atau memiliki imun rendah, apakah itu bisa menurun pada anaknya dok? Enggak sih. Enggak ya dok ya? Enggak, beda lah. Oh gitu. Jadi tidak ada dasar yang kita orang tua bukan menjadi keturunan gitu. Bukan menjadi keturunan anak itu nanti bakalan memiliki imun rendah juga ya dok ya? Ada nggak dok? Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan imunitas pada anak dok? Apakah ada trik khusus lah gitu? Kalau imunitas ya otomatis imunitas kan dari dalam ya, dari tubuh masing-masing tiap anak. Dan tiap anak-anak itu imunnya berbeda-beda pasti. Gitu. Untuk kita meningkatkan imunnya itu ya satu, kalau yang masih bayi itu ASI eksklusif yang memang terus digencarkan ya, memang ASI eksklusif gitu. Dan jangan sebagai orang tua kita cepat nyerah gitu karena udah ASI sedikit misalnya, atau udahlah susu formula aja ya dok, boleh ya gitu.
Itu yang kadang-kadang kita jadi pikiran juga gitu kan, kalau udah nggak mau, orang tuanya udah nyerah atau apa, otomatis itu udah jadi asinya pun jadi memang pasti nggak ada. Udah otomatis ya dok. Udah jadi switchnya udah jadi otomatis gitu. Makanya kadang-kadang makanya dianjurkan buat ibu-ibu gitu yang belum melahirkan, yang masih punya bayi, harus berpikiran terus positif biar bisa menghasilkan ASI yang baik buat gitu. anaknya. Dan kemudian kalau anaknya sudah lebih besar, ya itu lagi otomatis MPASI, misalnya makanan tambahan yang ini, apalagi anak yang udah 1 tahun lebih segala gitu, semua ya dari makanannya aja sih, gitu, dengan aktivitas gitu. Jadi dia kalau memang sekarang lagi sering di rumah, yaitu cari kegiatan yang bisa membuat anak juga bekerja motoriknya gitu, nggak hanya kerja cuma tangan doang di depan komputer, apalagi sekarang online, pasti udah sekolah juga kan online. Ya itu juga sih, jadi kitanya juga sebagai orang tuanya juga yang harus aktif. Oke dok ya, jadi kembali lagi harus dengan orang tua ya dok ya. Otomatis interaksi juga dengan orang tua gitu, jangan ya karena di rumah aja ya dibiarin aja anaknya gitu, tanpa ada perkembangannya, tanpa ada ini ya jadinya juga nggak bagus gitu. Dok, ada lagi dok yang bertanya nih dok, dari Aida Monica. Halo dok, anak saya sekarang sedang di daycare di saat pandemi seperti ini. Bagaimana cara saya supaya mencegah sakit dan menaikkan imunitas dok? Kalau untuk ya itu tadi sama lagi untuk meningkatkan imunitas. Anaknya umur berapa tadi? Itu umur nggak ada umurnya ya, cuma sedang di daycare dong, karena pada saat pandemi seperti ini dong. Ya itu aja sih sebenarnya, ya nggak ada ini ya, cuma ya harus ada ya itu aja, interaksi aja. Nah, harus ada kegiatan gitu loh, selain di rumah, selain hanya di rumah aja, tetap harus ada kegiatan gitu. Anaknya jangan dibiarkan berkembang dengan, maksudnya ya tanpa ada bimbingan juga gitu, karena memang di rumah ya udahlah di rumah aja gitu, nggak jadi nonton TV terserah, main game terserah gitu, tetap harus sesuai diatur juga, jam belajar tetap ada kan gitu, terus tetap kegiatan yang lain yang nggak harus keluar atau apa, mungkin ya dengan kegiatan motoriknya aja, atau kalau itu belajar bantu orang tua di rumah, cuci piring atau apa yang lebih besar ya gitu, maksudnya. Jadi nggak terlingkup hanya dengan ini aja gitu. Dengan dunia dia sendiri. Iya. Selain makanannya ya itu. Biar ada aktivitas perkembangan otaknya juga jalan gitu. Ada lagi nih dok, dari Naira, siang dok, mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan autoimun? Apakah hal ini bisa menjadi penyakit bawaan pada anak atau hanya pada orang dewasa saja? Dan bagaimana menangani atau mengobatinya dok? Kalau untuk autoimun bisa pada anak gitu. Dan kalau untuk keturunan nggak bisa dibilang juga untuk keturunan gitu autoimun. Terus kemudian kalau untuk pengobatan autoimun, kita lihat dulu apa dulu nih autoimunnya gitu, karena kan banyak gitu kan untuk autoimun itu gitu. Jadinya ya untuk pencegahannya ya kita lihat aja kondisi anaknya gitu kan, segala kan macam-macam autoimun itu gitu, gejala yang ininya ya bisa apa aja, dan harus tetap ya kalau memangnya kita sebagai orang tua ada kecurigaan atau apa gimana, anaknya cepat lelah atau apa seperti yang dilihat sehari-hari yang enggak seperti wajar dengan anak yang lain, ya harus konsultasi gitu. Kita nggak bisa bilang itu juga dia punya autoimun atau tidak gitu. Jadi ya harus dikonsultasikan. Gitu. Jadi harus kembali lagi dalam kondisi si anak, ketika ada kelainan atau gimana, kita langsung konsultasikan dong ya. Oke. Terus ada lagi nih dok, dari Putri Olge, ya. Dok, apakah kaitan sistem imun dengan sistem pencernaan? Kalau kaitannya sistem imun dengan sistem pencernaan, ada saling keterkaitannya sih gitu ya. Apalagi kalau sistem
pencernaannya kurang bagus gitu. Misalnya seperti yang kalau anak-anak yang sering itu konstipasi, atau juga lebih banyak sih memang konstipasi daripada seperti muntah atau apa, itu jarang. Kadang-kadang ya paling anak-anak yang paling usia itu ya sering-sering konstipasi, itu kebanyakan di 6 bulan ke atas gitu. Karena udah pasti karena proses makanan tambahan gitu, karena pengaruh dari makanan tambahan itu gitu, yang kadang-kadang sebagai orang tua kita ini di luar ini juga lagi, supaya misalnya orang tua udah 6 bulan kan memang harus MPASI gitu, harus diberi makanan tambahan, sudah langsung diberikan yang kayak 4 bintang itulah yang namanya itu 4 bintang gitu, boleh gitu. Tapi kan kadang kan sekarang udah nih mulai nih 5 bulan ke atas, 5 bulan lebih, orang tuh udah boleh menanyakan gitu ke kami dokter anak, Dok boleh nggak anaknya nih gitu dikasih makan gitu udah 5 bulan nih ke atas gitu, anaknya udah mau makan kayaknya gitu, kita boleh saranin gitu, boleh tapi bertahap gitu, bertahap begitu. Yang pertama tidak bertekstur tulang-tulangnya tuh, jadi yang lunak-lunak benar-benar yang nggak ada teksturnya dulu gitu, bertahap naik-naik sampai nanti dia udah 6 bulan siap. Kalau memang pencernaannya bagus semua, ya itu lanjutin aja. Kayak bubur sari juga ada. Boleh ya. Mulai berarti dari bubur sari atau pisang di boleh, dulu atau apa ya boleh aja sih gitu. Nggak masalah ya dok ya. Jadi jangan kaget, dikagetin juga perut anaknya kan kadang-kadang perlu adaptasi yang dari cuma susu doang. Kemudian ada yang udah lebih padat gitu kan, ya perlu ini sih. Gitu. Jadinya ya kalau untuk otomatis untuk imunnya ya pengaruh juga, dia sering terganggu pencernaannya, otomatis daya tahan tubuh dia juga jadinya nurun. Iya. Ada dok yang dari susu juga ya, misalnya tidak cocok dengan susu ini gitu, efeknya sering atau gimana? Iya kalau itu sih ya tergantung dia juga ya, kalau itu ya mungkin yang nggak cocok atau memang dia alergi susu sapi gitu ya. Lagi ke anaknya dok ya. Jadi harus dilihat juga, nggak pasti harus pasti karena minum susu ini nih gitu, kok anak saya jadi ini pasti alergi ya dok ya, berarti anak saya alergi susu sapi ya, nggak juga, dilihat dulu gitu keadaannya gitu, harus di observasi lagi gitu, nggak pasti bisa aja memang nggak cocok dengan satu ini merek susu, jadi kemudian kalau susu lagi yang ganti itu mungkin enggak, atau memang sudah sering-sering berganti-ganti susu tetap begitu ya, berarti memang ada alergi susu sapi. Sebaiknya dok kalau misalkan ada anak yang ada alergi susu sapi itu ada ini ya, maksudnya dicari susu yang apakah dari pasti dikasih pengganti susu sapi untuk itu gitu. Dan apalagi kalau ibunya yang misalnya masih full ASI gitu, ya itu juga harus ibunya juga harus nggak boleh ada harus konsumsi susu sapi gitu, nggak boleh. Ya dok, ada lagi nih dok dari @ni__7. Imunisasi dengan vaksin sama nggak ya dok? Imunisasi sama vaksin sama ya dok? Sama. Kalau vaksin itu jenisnya gitu, imunisasi itu tindakannya. Gitu. Jadi imunisasi itu tindakan ya dok. Vaksin itu jenis vaksin jenis apa? Gitu. Macam-macam kan dok, ada yang BCG segala macam. Oke, dok, aku mau nanya lagi nih dok, apakah pemberian vitamin dok dapat membantu anak menjadi lebih kuat terhadap penyakit? Jadi penyakit mau datang nggak jadi lagi masuk ke tubuh anak itu. Kalau pemberian tadi sih pemberian vitamin itu sebagai pendukung aja gitu. Kebutuhan kita kan sebenarnya sudah ada di makanan semua. Makanan yang sudah bisa makan ya, kalau masih full ASI ya itu gizinya ya di ASI itu gitu. Kalau udah di luar ditambahan makanan tambahan ya itu dari makanan itu sendiri aja udah banyak vitaminnya gitu. Untuk kalau sebagai pendukung boleh aja, kalau yang disarankan sih yang di atas 6 bulan yang saya bilang tadi, zat besi yang pasti, zinc itu penting juga gitu. Jadinya kalaupun itu banyak kan nih anak-anak
yang udah mulai makanan tambahan sudah di atas itu kadang-kadang ya itu banyak kekurangan zat besi gitu. Itu ya mungkin juga dari asupan makanannya kita nggak atur gitu kan. Ya itu yang kadang-kadang yang diperlukan sih zat besi sih. Zat besi ya dok, sama gizi ya dok ya untuk Iya buat untuk pertumbuhannya sih ya di atas 6 bulan gitu. Oke dok, ada lagi nih dok yang bertanya dari Hamung Purboyo. Dok, katanya untuk memperkuat imunitas anak malah disuruh main agar antibodinya bekerja. Benar nggak ya dok? Sampai batas mana bermain di luar diperbolehkan dok? Iya, makanya tadi itu dia kan balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya juga bilang itu ya perlu gitu kita ada aktivitas makanya gitu bermain. Untuk sampai mana bermainnya ya boleh aja di lingkungan rumah gitu, ataupun kalaupun lihat perhatikan aja lingkungan rumahnya seperti apa. Kalau penuh rame ya jangan sampai keluar. Tapi kalau misalnya di lingkungan seperti kalau di perumahan atau di apa, kalau lingkungannya luas ya boleh aja gitu ya, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Iya, anak yang di atas 2 tahun ya harus pakai masker gitu. Sebenarnya itu dia tadi yang disarankan, hanya boleh anak yang di atas 2 tahun yang boleh pakai masker. Di bawah 2 tahun tidak dianjurkan untuk pakai masker, boleh pakai face shield boleh gitu. Jadi sebenarnya kalau anak yang di atas 2 tahun dia boleh bermain di luar. Boleh, ya lihat lagi lingkungannya. Kalau terlalu rame atau terlalu apa ya jangan gitu. Ya paling ya di lingkungan rumah sekitar rumah aja atau di depan di teras. Iya. Atau yang penting ada kegiatan gitu, beri itu anak kegiatan biar dia terus beraktivitas. Gitu. Iya. Dok, ada lagi nih dok dari Supriyatna. Halo dok, apakah bayi di dalam kandungan dapat terpengaruh jika sang ibu terkena penyakit yang disebabkan oleh virus seperti chikungunya, infeksi saluran kencing dan penyakit lainnya? Lalu nggak dok kalau ibunya kalau lagi kalau untuk lagi ibunya sedang mengandung untuk kayak chikungunya gitu-gitu sih tidak, tapi kalau cacar itu mempengaruhi. Kalau cacar itu? Gitu. Nggak semua virus pasti melalui plasenta juga dan mempengaruhi bayinya, gitu. Tapi memang ada penyakit-penyakit tertentu yang mempengaruhi bayinya, gitu. Jadinya makanya jadi selama kita dalam kandungan ya otomatis, makanya kan suplemen dari ibunya sendiri pun dikasih terus kan dari vitamin ya. Itu juga salah satunya ya untuk imunnya juga gitu, imun ibu, imun bayinya juga gitu. Jadi untuk ibu hamil ya harus tetap asupan vitamin. Ya yang asupan vitamin yang penting juga selain makanan. Ada lagi dok dari Etnisa Anis Al-Haki. Dok mau bertanya, apakah bisa jamu-jamuan tradisional membantu meningkatkan imunitas anak? Terima kasih. Kalau dari kami sih ya dokter anak tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan gitu. Jamu-jamu itu enggak sih gitu ya. Bukan artinya kenapa atau bagaimana, kita kan juga belum tahu maksudnya untuk uji klinisnya seperti apa gitu kan. Sebenarnya yang utama sih hanya asupan makanannya aja gitu. Asal asupan makanannya kita bagus di rumah gitu. Nggak harus yang mahal ya gitu kan. Gizi itu kan bisa dari cuma tahu tempe, ikan gitu aja udah merupakan gizi yang bagus gitu, telur gitu-gitu kan. Jadi nggak harus sama jamu-jamu sih, sebenarnya sih nggak perlu sih. Nggak perlu dok. Apalagi dok pengalaman dulu saya nih dok. Kayaknya kalau gimana caranya nih buat anak gemuk gitu. Kayaknya kalau ngeliat anak gemuk gitu kan, guys dulu tuh kayaknya apa ya? Sebenarnya ini nggak sih dok, anak yang kurus dengan anak yang gemuk dok, ininya pengaruh terhadap imunitasnya ya dia tahu tubuh dia itu sebenarnya seperti apa dok? Beda, nggak harus jadi patokan sih. Oh anak gemuk itu sehat, anak kurus ini pasti kurang makan nih gitu kan. Nggak juga gitu, tergantung setiap
kondisi setiap anak kan beda-beda gitu kan. Metabolisme anak masing-masing juga berbeda gitu. Jadi ada memang yang anak sudah makan bagus, orang tua sudah bilang dok makan anak saya udah nafsu lah pokoknya makan biasa, tapi kok nggak gemuk-gemuk gitu. Ini sehat nggak sih dok gitu-gitu. Nah ya kita kan lihat dulu semua, kita ukur dari tinggi badan, panjang badan, dari panjang badan ke tinggi badannya, berat badannya, semua kita ukur gitu, sesuai enggak gitu. Kalau sesuai dengan usia itu normal, biarpun dia kurus, tapi ya makanya kita observasi lagi makanannya gimana, kita tanya lagi selama dia makanannya bagus, terus asupannya bagus, ya nggak ada masalah gitu. Dan gemuk pun juga kan kita lihat lagi, dia kalau terlalu gemuk juga nggak bagus, obesitas, overweight itu juga nggak bagus, bukan jadi sehat malah, jadi banyak penyakit nantinya. Berarti belum tentu anak kurus itu dia tidak sehat ya dok, Dia tidak bisa apalagi anaknya aktif, anaknya nggak ada yang memang nggak ada gejala nggak ada apa-apa ya kenapa ini gitu, nggak usah takut juga jadi gini. Ada lagi dok, kayaknya kalau terkait anak banyak sekali nih dok.